Oh, kalau memang takut kepada Allah, kenapa nggak sholat Jumat? Kenapa nggak sholat berjamaah? Sholat Jumat, sholat berjamaah mencari fadilah, keutamaan, manfaat. Tapi di sana ada mudarat. Mana yang dikedepankan kalau berbenturan antara manfaat dengan mudarat, mafsadat positif dengan negatif? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Ada manfaat, ada mudarat. Menolak mudarat lebih dikedepankan, lebih didahulukan, lebih diutamakan menolak mudarat daripada mengambil manfaat. Jadi dalam masa hening, dalam masa tenang ini, tak usah terlalu banyak waktu habis ngobrol dengan orang, tapi lebih banyak kita berdialog dengan diri sendiri, lebih banyak membaca, lebih banyak merenung, bertafakkur. Mudah-mudahan Allah lepaskan umat ini, bangsa ini dari wabah yang luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Itu ayat 153. Sekarang kita lanjutkan ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Langsung ceritanya ke mati. Wala taqulu, wa dan la jangan, taqulu jangan kau katakan, liman yuqtalu, siapa yang terbunuh di jalan Allah, fi sabilillah amwat, bal tapi ahya, mereka hidup. Amwat mati, ahya hidup. Kenapa setelah cerita hai orang yang beriman, sabar, sholat, doa, Allah akan bersama kamu kalau cukup 2 syarat. Jangan kau katakan yang mati itu mati. Ternyata memang ini cerita tentang hidup dan mati. Kalau dulu tentang masalah jihad, setelah berjihad itu kan 2 saja orang yang jihad itu. Pulang dalam keadaan hidup, luka-luka, harta habis, atau pulang dalam keadaan jasadnya saja, mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, jangan kau katakan mereka yang mati di jalan Allah itu mati. Jangan kau katakan mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Apakah orang yang terkena wabah adalah mati syahid? Ya, hadis sahih Bukhari, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dia muhtasiban, tidak mengharapkan balasan dari yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka matinya adalah mati syahid. Kan dia seorang syuhada. Syahid 1, syahidani 2. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Jadi ada keluarga di antara kita, jamaah, ada yang keluarganya meninggal dunia, menangis meratap. Yang kau tangis itu apa? Makanya dalam kitab Tanbihul Muhtarin, orang-orang yang tertipu, jangan kau tangisi orang mati, karena orang yang mati itu sudah melihat 3. Dia sudah melihat malaikat maut, dia sudah melihat amalnya, dia sudah merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut sudah dirasakannya, malaikat maut sudah dilihatnya, amalnya sudah dilihat. Maka yang perlu ditangis itu kita yang belum jelas entah su'ul khatimah atau husnul khatimah, yang belum jelas entah mati syahid entah mati konyol, yang belum jelas entah bagaimana kita menghadapi malaikat maut.
Betul, sedih sampai meneteskan air mata, siapa yang tak sedih? Nabi pun SAW ketika meninggal anaknya menetes air matanya. Ama tarda ya Rasulullah? Apakah kau tidak ridha ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridha, tapi ini air mata kasih sayang. Ketika perempuan-perempuan Nabi lewat menangis, Umar bin Khattab marah. Jangan nangis, kata Umar bin Khattab. Kata Nabi, da'hunna, biarkan mereka Umar. Selama sekedar air mata tak apa. Yang tak boleh itu meratap. Mengapa kau yang meninggal? Kenapa cuma anakku yang meninggal? Kenapa bukan anak mereka? Nah, itu yang tak boleh. Selama mulut diam, tangan diam, hanya meleleh air mata, tak apa. Air mata kasih sayang. Jangan kau katakan mereka, berapa sudah korban kita meninggal dunia. Jangan kau katakan mereka mati syahid, bal ahya, mereka hidup. Ini jasad mereka, ini ruh mereka, keluar ruh mereka, hidup. Walakin la tash'urun, bal ahya, walakin la tash'urun. Hanya saja kamu yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain, bal inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup bersama Allah dan mereka diberikan rezeki tak putus. Tak putus rezeki diberikan Allah kepada mereka. Makanya orang kalau mengerti hidup, mengerti hakikat hidup, man arafad dunya hanat alaih. Siapa yang mengerti hakikat dunia ini, hanat alaih. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk, tak sampai setengah sayap lalat. Apa yang ditakutkan? Apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan justru apa bekal yang akan kita bawa menghadap Allah. Yang kita khawatirkan justru apakah kita ini selama ini sudah baik beramal saleh. Itu yang perlu kita takutkan dan kita cemaskan. Habiskan takutmu kepada Allah sehingga tak tersisa lagi. Air kalau sudah ditumpahkan kosong, tumpah kosong, tak tersisa lagi untuk yang lain. Rabi'ah al-Alawiyah hatinya habis sudah berisi cinta kepada Allah sehingga tak tersisa lagi kebencian. Habiskan hati ini takutnya, habiskan kepada Allah sehingga tak ada lagi takut hilang jabatan, takut hilang popularitas, takut hilang harta benda. Habiskan semuanya untuk Allah SWT. Makanya khatib setiap hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Tapi kita tetap ada ikhtiar dan usaha. Oh, kalau memang takut kepada Allah, kenapa enggak sholat Jumat? Kenapa enggak sholat berjamaah? Sholat Jumat, sholat berjamaah mencari fadilah keutamaan, manfaat. Tapi di sana ada mudarat. Mana yang dikedepankan kalau berbenturan antara manfaat dengan mudarat, mafsadat positif dengan negatif? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Ada manfaat, ada mudarat. Menolak mudarat lebih dikedepankan, lebih didahulukan, lebih diutamakan menolak mudarat daripada mengambil manfaat. Itu dalam Islam. Makanya di Malaysia sekarang masjid tutup. Di Brunei Darussalam tutup. Kuwait azannya sallu fi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Habis itu tidak lagi hayya 'alas shalah. Karena hayya 'alas shalah ngajak orang salat ke masjid. Masjid dah tutup. Sallu fi rihalikum. Salatlah kamu di rumah kamu. Hadis itu dari Abdullah bin Abbas, kata Nabi kalau terjadi wabah supaya tidak
tersebar, sallu fi buyutikum, salat kamu di rumah kamu. Al-Azhar Mesir sudah mengeluarkan fatwa. Tadi sahabat-sahabat sudah mengirimkan untuk mencegah penyebaran. Tapi jangan sampai ke masjid tidak, tapi ke mall. Ke masjid tidak, tapi shopping. Ke masjid tidak, tapi puncak macet. Nah, itu tak betul. Makna tidak ke masjid itu memang betul-betul di rumah. Rumah. Putuskan kontak. Kontak tangan, kontak. Tapi kontak komunikasi tetap. Kalau ada kawan-kawan jamaah ustadz, jamaah yang membangkitkan spirit, menambah amal. Tapi kalau di rumah gunanya menceritakan aib orang yang tak betul, itu juga